Di sini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengambil judul penerapan divide and conquer dalam deteksi berita palsu menggunakan AI generatif pada media sosial. Anggota kelompok dengan saya sendiri Aisyah Farhana dengan NIM 233430003, Meli Fitri Zamili dengan NIM 233434010, Nandini Putri 233433013, Restu Anuga Prasetyo dengan NIM 233433016. Di sini pendahuluannya adalah perkembangan teknologi digital dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial menjadi salah satu produk era digital yang menjadi platform utama untuk berbagi informasi dengan cepat dan luas. Namun di balik kemudahan ini tersembunyi ancaman yang serius, yaitu penyebaran berita palsu. Informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi dapat menyebar dengan sangat cepat, mempengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan, dan bahkan mengganggu stabilitas sosial serta politik. Deteksi berita palsu menjadi tantangan kompleks karena sifatnya yang dinamis dan seringkali dirancang untuk menyerupai berita asli. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang lebih adaptif dan cerdas untuk mengidentifikasi berita palsu secara otomatis. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah metode divide and conquer, yaitu dengan memecah permasalahan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dianalisa. Dalam konteks deteksi berita palsu, pendekatan ini memungkinkan sistem untuk menganalisis konten, sumber, dan pola penyebaran berita secara terpisah namun saling mendukung. Ketika metode ini dikombinasikan dengan kekuatan AI seperti ChatGPT yang mampu memahami konteks dan menghasilkan narasi yang menyerupai bahasa manusia. Makalah ini membahas bagaimana penerapan strategis divide and conquer dapat meningkatkan performa sistem deteksi berita palsu, serta bagaimana AI berperan dalam analisis bahasa dan pembuatan ulang narasi untuk mengidentifikasi kejanggalan informasi. Berita palsu seringkali disebarkan dengan teknik yang sangat meyakinkan, baik dari segi gaya bahasa narasi maupun kemasan visual. Banyak pengguna yang tidak memiliki cukup waktu untuk kemampuan melakukan verifikasi kebenaran setiap informasi itu. Maka dari itu dibutuhkan sistem deteksi otomatis yang cerdas dan cepat. Salah satu solusi yang menjanjikan yaitu penggunaan pendekatan divide and conquer. Tinjauan pustaka. Menurut Yuranto 2021, deteksi berita palsu berbasis deep learning diklasifikasikan ke dalam 4 pendekatan utama, yaitu berdasarkan konten teks, gaya penulisan, pola penyebaran di media sosial, dan kredibilitas sumber informasi. Mereka menyebutkan bahwa model seperti CNN atau Convolutional Neural Network dan Long Short Term Memory atau LSTM menjadi fondasi banyak sistem deteksi karena kemampuan dalam memahami pola teks secara kompleks. Namun tantangan seperti kebutuhan dataset besar dan biaya komputasi tinggi masih menjadi kendala utama. Dalam Zhou dan Zaffarani 2020 dalam survei literaturnya menyatakan bahwa salah satu ciri khas berita palsu adalah penggunaan bahasa yang bersifat hiperbolik atau emosional dan dilebih-lebihkan. Mereka juga menyoroti bahwa berita palsu cenderung menyebar lebih cepat daripada berita asli. Oleh sebab itu, deteksi tidak cukup hanya dilakukan pada konten semata, tapi juga perlu mencakup pola penyebaran. Rais et al. 2019 mengungkapkan bahwa metode pembelajaran terawasi atau supervised learning dapat bekerja efektif jika tersedia data pelatihan yang memadai. Mereka menunjukkan bahwa kombinasi antara fitur konten dan metainformasi meningkatkan akurasi deteksi secara signifikan, namun pendekatan ini kurang fleksibel dalam menghadapi jenis berita baru yang tidak ada dalam data pelatihan. Dalam konteks pembelajaran semi-terawasi dan representative graph, Benamira et al. Memperkenalkan penggunaan Graph Neural Network atau GNN untuk mendeteksi berita palsu. Selain itu, pendekatan divide and conquer dalam sistem komputasi telah lama dikenal sebagai metode yang efisien dalam menangani masalah besar. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, integrasi pendekatan modular divide and conquer dengan AI generatif menjadi kombinasi yang potensial untuk membangun sistem deteksi berita palsu yang cerdas, cepat, dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hasil dan pembahasan dari yang kami bahas ini. Simulasi studi kasusnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Restu Anugrah Prasetyo dengan NIM 233433016 dan saya akan melanjutkan pembahasannya. Yang pertama itu adalah simulasi studi kasus. Untuk menguji sistem yang kami buat, kami menggunakan dua dataset nyata, yaitu LIAR dan Turnback Hoax ID.
Dilakukan uji coba pemisahan analisis, konten, dan sumber. Hasil awal menunjukkan bahwa kombinasi modular lebih fleksibel, memungkinkan modifikasi setiap bagian sistem tanpa menggunakan seluruh model. Model AI generatif menunjukkan keunggulan dalam mengidentifikasi berita clickbait dan misinformasi yang tidak terdeteksi oleh model konvensional berbasis keyword atau token level saja. Yang kedua ada keunggulan pendekatan divide and conquer. Yang pertama itu ada skalabilitas. Masing-masing submodel bisa ditingkatkan atau disesuaikan. Responsif, mengurangi waktu inferensi karena bisa dijalankan paralel. Yang ketiga ada fleksibel, lebih mudah untuk pembaruan atau penambahan model baru seperti deteksi defect visual. Selanjutnya dari programnya yaitu menggunakan library itu saya mengimport pandas SPD yang dimana datasetnya saya pakai itu dataset tugas akhir fix. Soalnya kemarin ini ada banyak salah, makanya saya menggunakan banyak dataset. Selanjutnya di sini itu ada pembuatan kolomnya yaitu ID, title, content, source, and label. Selanjutnya itu ada import, ini ada pembuatan konten dan clean kontennya seperti ini programnya. Selanjutnya itu adalah pembuatan source dan source score-nya. Selanjutnya adalah title dan clickbait score. Ada yang 0, 1, 0, 1, 1. Habis itu ada AI score dan bukan terakhir tapi label final result antara real atau fake-nya berita tersebut. Dan jadilah hasil akhirnya. Yang dimana ketika masukkan berita akan terdeteksi fake atau realnya. Sekian dari penjelasan saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga adalah metodologi. Yang pertama ada divide and conquer dalam deteksi berita palsu. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu memecah masalah besar jadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Pendekatan ini dibagi ke dalam 3 modul utama. Yang pertama ada analisis konten. Di tahap ini, isi berita diperiksa untuk melihat apakah ada tanda-tanda manipulasi seperti bahasa yang berlebihan, tidak ada sumber yang jelas, atau ada kejanggalan logika. Kami menggunakan teknik NLP untuk mengenali gaya bahasa, kata-kata penting, dan makna dari isi berita. Yang kedua, ada analisis sumber. Ini mengecek siapa yang menyebarkan berita. Kalau sebelumnya sumber tersebut pernah menyebar hoax, maka sistem akan memberi nilai minus. Sebaliknya, sumber yang terpercaya akan memberi nilai plus. Selanjutnya, yang ketiga ada analisis pola penyebaran. Di sini kami melihat bagaimana berita itu menyebar di media sosial. Kalau penyebarannya tiba-tiba melonjak atau hanya menyebar di satu kelompok tertutup, bisa jadi itu tanda penyebaran yang sengaja atau dibuat-buat. Semua modul ini berjalan secara bersamaan dan memberikan hasil berupa skor. Skor tersebut digabung untuk menentukan apakah berita itu benar fakta atau palsu. Yang kedua ada peran AI generatif. AI generatif seperti ChatGPT digunakan untuk membantu menganalisis berita. Perannya ada 3. 1. Parafrase dan deteksi bahasa aneh. AI membuat ulang isi berita dengan kata-kata yang berbeda-beda. Kalau ternyata maknanya jadi berubah, itu bisa jadi tanda ada maksud tersembunyi atau manipulasi dalam berita aslinya. Yang kedua ada rekonstruksi terbalik. AI juga coba membuat versi netral dari berita itu. Tujuannya untuk melihat apakah berita aslinya terlalu dibesar-besarkan atau dipelintir gitu. Yang selanjutnya ada penalaran kontekstual. AI bisa memberi penjelasan kenapa sebuah kalimat terasa janggal. Misalnya,
karena bertentangan dengan fakta umum atau terlalu emosional. Hasil dari AI ini juga dipakai untuk membantu proses klasifikasi akhir agar sistem makin akurat dan bisa jelaskan alasannya ke pengguna. Yang ketiga ada arsitektur sistem. Sistem ini dibuat modular dan bisa dikembangkan di masa depan. Arsitekturnya terdiri dari beberapa bagian. Satu, processing. Berita yang masuk dibersihkan dulu, lalu dipisahkan per kata dan metadatanya seperti waktu dan sumber dicatat. Yang kedua, ada modul utama. Modul utama ini ada 3 poin, yaitu ada analisis konten, yang kedua ada analisis sumber, dan yang ketiga ada analisis pola penyebaran. Yang ketiga ada modul AI generatif, jalan bersamaan dengan modul utama untuk bantu para proses rekonstruksi dan penjelasan kontekstual. Yang keempat ada penggabungan hasil. Semua skor dari modul-modul tadi digabungkan dengan metode ensemble learning seperti yang pertama ada random forest, yang kedua ada voting classifier, yang ketiga ada gradient boosting. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil akhir apakah berita itu palsu atau tidak, lengkap dengan alasannya supaya bisa dipahami oleh penggunanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Fitri Zamili dengan NIM 233431010. Di sini saya dari kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi saya, yaitu kesimpulan dan saran. Misalkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode divide and conquer yang dipandukan dengan teknologi AI generatif mampu memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mendeteksi berita palsu di media sosial. Teknologi AI generatif dapat menganalisis gaya bahasa, mendeteksi kejanggalan, dan membuat versi ulang dari suatu berita agar bisa diketahui apakah informasi tersebut sengaja dimanipulasi atau tidak. AI ini bahkan mampu menjelaskan secara logis alasan suatu berita terdeteksi palsu dari uji coba yang dilakukan menggunakan data nyata. Sistem yang dikembangkan terbukti lebih mampu mengenali berita palsu yang tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi metode ini layak untuk dikembangkan. Di sini juga ada beberapa saran. Yang pertama, menambahkan analisis gambar dan video ke depan. Sistem perlu dikembangkan agar tidak hanya memeriksa teks, tetapi juga gambar dan video, karena banyak berita palsu menggunakan media visual untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua, ada memanfaatkan analisis emosi pengguna. Sistem bisa memperkuat dan memantau reaksi pengguna terhadap berita seperti komentar atau respon emosional untuk mengetahui apakah sebuah berita memicu kepanikan atau provokasi. Yang ketiga ada mendukung deteksi secara real time. Diperlukan pengembangan sistem yang bisa bekerja secara langsung saat berita mulai tersebar di media sosial agar bisa segera memberi peringatan dan mencegah penyebaran lebih luas. Yang keempat ada melatih mode AI dengan data lokal. Agar sistem lebih akurat dalam mengenali hoaks, pelatihan mode AI sebaiknya menggunakan data dari bahasa dan budaya setempat, termasuk bahasa daerah dan konteks sosial tertentu. Yang terakhir mungkin ada membuat sistem yang mudah dipahami pengguna. Hasil deteksi dari sistem sebaiknya disertai penjelasan sederhana agar masyarakat bisa memahami alasan dibalik klasifikasi berita palsu, sehingga sistem bisa menjadi sarana edukasi digital. Nah, dengan saran-saran ini diharapkan sistem yang dibangun tidak hanya mampu mendeteksi berita palsu, tetapi juga menjadi alat bantu yang bermanfaat untuk meningkatkan literasi informasi di masyarakat secara luas. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.